perwujudannya itu ya perempuan cantik berambut panjang gitu kan. Dia kalau datang itu ya pakai kereta kencana gitu. Saya lihat banyak rombongan orang kayak gitu kan di pinggir pantai. Dia kayak nyerok sampah gitu kan. Ternyata memang mereka itu bukan nyerok sampah tapi ngambil THR atau yang terjadi memang pekerja sama tapi kehilangan alat yang masuk pas kerja itu kelihatan. Jadi orang lihat kayak orang gila, dia kayak bate jemur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromit? Kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama saya Robi Pasha dalam segmen Gromit Grom ya Ahmedin. Oke sedulur Gromit, seperti biasanya kali ini akan ada seorang narasumber yang akan berbagi kisah medeninya. Namun sebelum narasumber berbagi kisah medeninya, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih bagi sedulur Gromit yang sudah menonton video kita dan juga sudah subscribe. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan konon kabarnya kalau kita bercerita, mendengar atau membaca kisah-kisah ini, mereka akan tertarik dan ikut bersama kita. Oke sedulur Gromit, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini yang datang jauh dari Pekalongan. Kita langsung saja sapa Mas Jaud Brajamusti. Mas Jaud, apa kabar? Gimana kabar? Baik. Dari Pekalongan tadi lancar. Alhamdulillah. Jam berapa tadi dari Pekalongan, Mas? Dari pagi Ya. Jalan-jalan dulu, terus kebetulan ini ya diajak ngeromet di sini. Ayolah. Ya, kemana aja tadi Mas jalan-jalannya, Mas? Tadi kita jalan-jalan, kebetulan kita memang ada kegiatan di Tegal. Terus ketemu teman-teman dari SMN ini, ngobrol-ngobrol. Oh, katanya pingin ngeromet tentang Pekalongan ya, yang memang ada yang banyak cerita di Pekalongan. Apalagi yang kaitannya serem-serem kayak gitu ya, misteri-misteri seperti itu. Banyak lah, mungkin di tempat di semua tempat ada, tapi juga di banyak cerita-cerita menarik, termasuknya salah satunya Pekalongan itu. Ya mungkin nanti yang akan diceritakan oleh Mas Jaud ya. Namun tahan dulu ceritanya. Oke, sedulur Gromit, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja kita simak kisah medeni dari Mas Jaud. Silahkan Mas Jaud. Memang sih ya, kalau orang di situasi-situasi yang serba sulit, kadang terpengaruh oleh mentalnya, jiwanya, pemikirannya, akhirnya kan mencari jalur-jalur singkat. Banyak macam ini ya, sarana atau tempat untuk mereka mencari ya kekayaan yang dengan cara singkat lah, instan. Sing kalau orang kita wong Pekalongan, wong Tegal itu nyebutnya ya pesugihan. Sebenarnya awalnya itu dari cerita-cerita sih ya. Cuman memang dari cerita-cerita yang beredar itu disinkronisasinya nyambungnya karena ada beberapa pengalaman saya terkait masalah itu kan. Ya tapi alam itu nyambungnya memang benar-benar nyambung, apa memang itu persepsi saya atau saya memang terpengaruh dari orang sana. Cuman memang untuk ritual-ritual yang seperti itu banyaklah dari luar kota yang datang. Gitu. Jadi nanti kalau saya sebut ini ya, kita mohon maaf dulu, kita izin dulu. Mudah-mudahan karena ini memang satu sebagai
cerita legenda yang harus dilestarikan gitu. Kemudian juga memang ada kejadian-kejadian yang memang butuh kita ceritakan. Ya walaupun sekedar cerita, tapi memang ada yang ini ya, yang real fakta yang memang pernah saya lihat gitu. Terus mulai untuk berinding gurung sih. Ya sedikit-sedikit lah. Ya, itu kaitannya dengan ya, pantai utara. Pantai utara. Itu apa kalau dulu konon kan cari pesugihan di sana ya, ke pantai Pekalongan itu. Di pantai Pekalongan kalau ya kalau film-film legenda pesisir pantai Pekalongan, pantai selatan gitu kan, di pantai utara kita ada yang namanya Dewi Lanjar. Itu sebenarnya memang berkaitan dengan cerita legenda babat Pekalongan gitu. Dari ceritanya Joko Bau itu kan, kemudian cerita Topo Kalong sampai akhirnya ke Dewi Lanjar yang memang akhirnya menjadi apa ya kalau disebut penguasa sih mana ya, pokoknya yang penghuni yang di pantai Pekalongan itu. Nah di situ memang banyak didatangi, kalau yang sekarang banyak didatangi orang-orang untuk seperti itu. Ada yang memang kejadian-kejadian yang memang dirasakan masyarakat, kemudian juga dialami masyarakat. Kalau biasanya orang yang memang tujuannya untuk itu, untuk mencari pesugihan seperti itu tidak bisa langsung, karena di sana ada kuncennya, kita bilang juru kuncinya yang memang harus memfasilitasi pertemuan itu. Gitu. Memfasilitasi pertemuan itu. Kalau waktu itu sebenarnya orang yang ke sana yang memang tidak tahu tempatnya langsung, ketika ke arah pantai terus tanya ke orang tua apa tukang beca atau itu ya, warga sekitar yang di situ, yang di sekitar pantai gitu ya, itu nanti akan ditunjukkan gitu. Nah di pantai Pekalongan ini ada dua ini ya, ada dua pantai yang dikelola untuk pariwisata itu kan, ada satu pantai Pasir Kencana, satu pantai Selamaran. Nah kalau yang itu, kalau yang saya tahu itu mereka diarahkan ke yang pantai Selamaran, juru kuncinya ada di situ. Tapi kalau yang di Pasir Kencana atau kalau orang Pekalongan bilang itu pantai Pum gitu kan, Pum itu mungkin ada juga, cuman itu saya tidak tahu secara langsung. Tapi kalau yang di Selamaran saya pernah datang langsung gitu ya, tapi bukan saya cari pesugihan karena memang waktu itu penasaran aja ya, karena ya saya memang kecil di Pekalongan, cuman kan saya banyak karena orang tua dari Solo ya, jadi hal-hal seperti itu kadang kita pingin ngerti, kepo aja. Kalau orang sekarang, kalau anak-anak sekarang itu kepo sih, pingin ngerti gitu. Mas Saud, maaf saya potong sebentar. Yang Mas Saud ketahui dari yang tadi Mas Saud ceritakan itu, ritualnya seperti apa, Mas? Nah itu di sana itu ada beberapa kunci atau juru kunci gitu, yang kalau kita sebelum masuk ke pantai Selamaran itu ada jembatan Selamaran itu. Sebelum jembatan Selamaran ada itu kan, yang di sebelum masuk ke pintu pantainya itu ada.
Saya pernah datang ke salah satu tempat yang di dekat pintu masuk. Nah, di pintu masuk, cuman ini tidak perlu saya sebut itunya ya, karena kita kan kita cuman ini aja ya berbagi cerita aja. Nah itu, nah di sana kebetulan saya ketemu ke bapak-bapaknya itu. Saya ketemu, tapi memang saya juga ngomong kalau ke sana kita nggak mau itu kan, nggak mau cari pesugihan kayak gitu. Aja gitu. Cuman pengen tahu karena ada beberapa alasan saya pengen tahu, yaitu untuk ya bahan tulisan lah, seperti teman-teman yang ada di SMN ini kan. Kita sering bikin cerita-cerita kayak gitu. Jadi risetnya memang harus itu ya, harus narasumber yang tepat ya. Jadi kita memadukan itu antara cerita legenda yang ada terus dengan fenomena-fenomena yang terjadi yang ada juga kayak gitu kan. Nah, saya ketemu ngobrol macam-macam lah itu. Tanya sudah siap untuk itu belum, kalau misalkan mau apa sih jenenge ya? Koyo riset ki apa? Penelitian. Untuk sing bahasa Jawa niki kayak ya wis investigasi gitu kan. Jadi dari investigasi itu kita tanya ya asal tidak ada masalah, tidak ada apa-apa ya kita mau gitu kan, kata bapaknya. Ya insya Allah memang kalau niatnya bagus, tidak apa-apa sih, tidak ada resiko apapun gitu kan. Oke lah, ini saya mau dibawalah saya ke tempat sebuah tempat itu ya kayaknya sih kalau dari bibir pantai itu nggak jauh. Cuman kalau orang ke pantai itu lihat tempat itu ya kelihatannya seperti gubuk karena ketutupan hutan pohon-pohon bakau yang udah besar. Di bawah sana, di sana ada beberapa orang, ada ibu-ibu juga ada, bapak-bapak juga ada, itu kan ya rata-rata orang tua lah. Kalau kalangan yang remajanya itu tidak sampai seperti itu kalangan. Kebetulan saya juga minta izin kalau saya mau tanya boleh enggak sama orang itu. Mau silakan, enggak apa-apa. Ya ternyata memang untuk mencari pesugihan itu pun juga enggak seinstan yang dibayangkan. Nah, lakoni ritual pulang langsung itu enggak seperti itu. Ada prosesnya di sana memang harus dia jalani. Yang dijalani itu ya dia itu dikasih tempat khusus di situ dengan berbagai ritual yang sudah diinstruksikan sama juru kuncinya gitu kan. Ya katanya dibuka mata batinnya diiniin gitu kan. Tapi yang lainnya nggak macam disiapkan seperti kembang seperti itu. Ada di situ, ada bakar-bakaran kayak menyan gitu kan, dupa gitu ada di situ. Terus kembang-kembang juga ada. Nah itu memang yang ada beberapa yang saya tanya itu ya rata-rata sih dari luar kota gitu kan. Dari luar kota itu ya dari luar Pantura juga, dari luar Jawa Tengah juga gitu. Di sana kita tanya, ini ritualnya gimana Pak? Ini harus di situ, nanti malamnya ada ritual sampai akhirnya nanti kalau berhasil ditemui sama Bunda Ratu, mereka ngomong seperti itu, baru ritual selesai. Nah ternyata untuk bisa ditemui itu nggak langsung,
Jadi datang terus di sana ngikuti petunjuk dari juru kunci, terus akhirnya dapat ketemu. Itu tidak langsung seperti itu juga tergantung untung-untungan masing-masing. Gitu. Faktor keberuntungan itu juga menentukan di situ. Ya tidak tahu ya, apa mungkin karena tingkat kehusuannya atau apa, kita tidak tahu. Karena memang ada yang katanya sudah 4 hari, sudah seminggu belum juga ditemui. Lama juga ya Mas? Lama juga. Memang ada beberapa yang sudah berhasil itu datang lagi ke juru kunci itu, yang memberikan saudara imbalan itu. Dan yang saya ini juga dari pesugihan itu ya, walaupun yang minta itu kaya, tapi juru kunci ya rumahnya biasa-biasa aja. Ya standar rumah-rumah sederhana lah, rumah-rumah layak huni lainnya. Ya tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin gitu. Yang jelas biasa aja sih, sederhana. Pas Mas Jaud di sana sempat nggak ada dari tadi kan orang lain itu yang sedang ritual ya, ada yang sempat ditemui nggak sama penunggu pantai itu? Yang jelas kalau yang masih di sana berarti belum ditemui. Ya kalau yang sudah ditemui berarti mereka sudah berhasil dan pulang. Apa mungkin ada, tidak setiap orang bisa melakukan ritual itu, atau ada syarat-syarat tertentu? Ada syarat-syaratnya, ada ritualnya, ada petunjuk yang harus dilakukan untuk bisa ketemu itu. Nah itu tapi kembali lagi katanya ke niatannya masing-masing. Begitu. Ada yang cepat, ada yang lama, bahkan ada sampai berminggu-minggu. Ada yang nanti sudah tidak belum ketemu, akhirnya capek di situ, akhirnya pulang dulu, nanti balik lagi. Gitu. Tadi seperti itu. Berarti Mas Jaud sempat ikut melakukan ritual apa enggak Mas? Enggak lah, kita semua nonton di situ bahwa kejadian-kejadian itu kan kita. Nah, pas Mas Jaud di sana itu apa Mas Jaud merasakan sesuatu gitu atau gimana? Apa Mas Jaud lihat sesuatu apalah? Kalau melihat enggak, cuman kalau dari segi auranya di situ sih masuk ke situ ya. Kita sudah beda. Kita masuk ke halamannya aja ya, itu kan tergolong, kalau menurut saya sih tergolong gubuk kayak gitu ya. Tapi dalam depannya itu ada halaman-halaman yang masih pasirnya pasir pantai. Itu nuansa mistisnya itu udah terasa banget ya. Nuansa mistisnya itu udah kerasa sekali gitu kan. Apalagi saat kita masuk, badan seperti berat terus apa gitu. Makanya saya juga di sana tidak lama. Saya tanya-tanya pulang. Nah ketika pulang pun kan saya juga tanya ada itu enggak kan. Nanti saya harus gimana enggak apa-apa kalau itu. Nah ketika di sana Mas Jaud dari juru kunci itu bercerita enggak, yang minta ke situ ada yang berhasil jadi kaya, itu ada enggak? Ada. Itu apakah ada perjanjian tertentu apa gimana? Nah itu kaya aja gimana? Soal tumbal lah itu ya. Seperti apa? Saya juga pernah bilang kayak gitu, cuman mungkin nggak tahu, yang jelas tidak menyebutkan secara ini ya, secara belak-belakan, secara terang-terangan untuk itu nanti setelah berhasil itu harus bagaimana itu kan. Nah, jelasin namanya orang minta pasti kan ada balas budi gitu ya. Nah itu dalam bentuk tumbal atau apa, memang tidak di situ tidak dijelaskan itu. Cuman ya memang dia bilang ada yang berhasil, kemudian datang lagi ngasih hadiah kayak itu ke juru kuncinya, sudah bawa mobil bagus, sudah ini, sudah berhasil lah. Sudah berhasil. Di situ kan katanya Dewi Lanjar ya Mas
Mas Jaud sempat diceritakan nggak sosok Dewi Lanjar atau sejarah Dewi Lanjar di situ sama Juru Kunci? Kalau diceritakan sih seperti ya yang ini ya, yang orang-orang cerita, legenda yang orang-orang cerita yang banyak orang cerita di Pekalongan, bahwa perwujudannya itu ya perempuan cantik berambut panjang gitu kan. Dia kalau datang itu ya pakai kereta kencana gitu. Seperti itu. Sebenarnya sih untuk itu ya karena tidak di satu sisi kepesugihan aja sih, banyak juga ini yang kisah-kisah itu ya. Seperti dulu zamannya itu di situ pasar Banjarsari ya. Pasar Banjarsari. Pasar Banjarsari orang menyebutkan kalau dulu itu pasar Senteling ya. Nah kalau masa kecil saya dulu juga waktu masih ini, saya juga sering ya dibawa ibu saya belanja ke situ. Kemudian pas belanja biasa kan, namanya anak kecil, kalau dibawa mungkin capek ya, saya dititipkan di warung makan, sambil makan sambil nunggu. Nah, itu di pasar itu. Nah cerita-cerita di situ juga tiap Jumat Kliwon itu sering belanja batik di situ juga. Dan memang ya kadang ada pedagang yang menyadari itu, tapi banyak juga yang tidak menyadari bahwa itu Ratu yang datang yang belanja. Mas Jaud, biar lebih enak lagi ceritanya, monggo ini disapi Mas. Kalau mau ngerokok silakan Mas. Dutan. Iya Mas, biar. Tapi duduk saja. Iya, biar ingatannya lebih ingat ya. Monggo Mas, dibakar dulu. Nah, gini Mas, pas di situ kan ada yang berhasil. Terus mungkin ada perjanjian itu lancar, terus ada nggak yang berhasil tapi dia itu mengingkari perjanjian? Sempat nggak Juru Kunci cerita seperti itu? Kalau cerita seperti itu saya tidak terlalu ini ya, karena saya di situ untuk penyesuaian aja sih, penyesuaian antara cerita yang berkembang di masyarakat dengan sebenarnya yang terjadi itu seperti apa gitu kan. Tapi memang ada ya memang praktek seperti itu ya. Ya bukan praktek sih sebenarnya, itu bukan seperti itu, karena kalau kuncen atau itu mereka kan memang dikasih kelebihan kayak gitu. Jadi memang dikasih kelebihan untuk bisa menghubungkan, dikasih kelebihan untuk sesuatu yang bisa menjadi perantara di situ, karena kan memang tidak semua bisa gitu, dan itu juga karena turun menurun gitu ya. Itu juga terjadi karena faktor itu juga. Cuman memang ya beberapa ceritanya juga pernah saya alami juga gitu. Seperti apa Mas? Saya lihat ya gitu kan. Itu pas kalau menurut orang Pekalongan itu kalau sebenarnya di pantai itu, di kerajaan itu memang di sana itu ada istana, kemudian juga tempat-tempat produksi batik itu juga sebenarnya itu di sananya. Nah di sananya, dan pekerjanya pun tidak semua yang halus gitu kan, ada yang dari manusia juga. Gitu. Nah itu pas puasa, biasa kalau puasa kita ngabuburit kan biasa pantai. Karena saya ke pantai itu kalau tidak salah itu lebaran kurang berapa hari kayak gitu kan. Biasanya saya mudik ke Solo, pas waktu itu belum, karena belum mudik kan, jadi kan kita gabut ya.
Dan waktu itu juga masih sekolah juga, makanya kita nggak tahu kan. Pantai di situ. Nah itu saya lihat banyak rombongan orang kayak gitu kan di pinggir pantai. Dia kayak nyerok sampah gitu kan, mikir. Waktu itu saya mikir, oh nyerok sampah gitu, rame-rame gitu kan. Ini apa tradisi atau apa gitu kan yang ada di situ. Gitu. Nah ternyata memang kalau menurut cerita yang Lembang itu mereka itu bukan nyerok sampah tapi ngambil THR-annya. Ambil THR-annya seperti itu. Cuman kalau yang dilihat Mas Jaud itu kayak orang mungut sampah, apa ada sesuatu yang lain di situ Mas? Ya kan kalau orang mungut sampah kan kita bisa tahu apa, dari ada yang dibawa dari itu? Setelnya ya, dari ini yang dibawanya juga kan kelihatan ya dia pemulung atau memang apa tenaga kebersihan yang bersihkan itulah. Tapi ini rame banget itu orang pada ngambil itu di situ pada nyerok Itu bawa kantong plastik juga. itu rata-rata orang tua apa? Ya orang tua. Laki-laki perempuan Mas? Laki-laki perempuan. Kebanyakan tapi perempuan. Kalau terkait Dewi Lanjar Mas Jaud pernah dengar cerita nggak terkait Bang Dewi Lanjar itu gimana Mas? Apanya? Bang Dewi Lanjar katanya pernah ada cerita-cerita seperti itu. Kalau bang itu nggak ada sih. Yang beredar itu ya satu masalah pesugihan. Yang kedua ya pekerja-pekerja yang dari itu ya, yang bekerja di sana, yang dari bangsa-bangsa kita bekerja di sana, nggak tahu itu. Nah soalnya dulu pernah juga terjadi memang pekerja sana tapi kehilangan alat yang untuk masuk kayak gitu. Kalau nggak salah dulu apa sih ya, sapu lidinya kayak gitu ya. Harus pokoknya kalau mau masuk ke sana itu harus bawa itunya hilang gitu kan. Sapu lidi atau apa gitu. Ya mudah-mudahan saya nggak lupa itu kayaknya itu kayak gitu kan. Nah terus itu ibu-ibu orang tua itu. Jadi dia itu rumahnya di daerah Stono kalau waktu itu ya. Itu dia ikut kerja di sana, tapi katanya itunya hilang. Jadi pas kerja itu kelihatan. Jadi orang lihat kayak orang gila. Jadi dia kayak batik, jemur batik gitu ya. Cuman nggak ada batiknya. Nggak ada batiknya, nggak ada apa tali yang buat jemur atau itu kayu yang buat jemur itu kan biasanya pakai pring yang dibelah itu ya buat jemur gitu kan. Kegiatannya seperti Nah, orang terus kalau ada orang lewat di sana juga ibu-ibu marah gitu kan, jangan di situ itu ada batik-batik nanti pada kotor gitu. Ada seperti itu dan saya juga waktu ramai itu saya juga ingin lihat ya gitu. Cuman sih kalau yang itu saya tidak berani nanya gitu kan, karena memang ya takut salah jalur lah kita. Nah, gitu. Nanti malah ke bawah ya Mas. Nah itu takutnya seperti itu kan. Oke Naik Mas ke bawah Jaud. malah Iya, oke Mas Jaud. Terima kasih sudah berbagi kisah medeni di sini. Terima kasih semua. Ya. Oke, sedulur komit, demikian tadi kisah medeni dari Mas Jaud Brajamusti. Bagi sedulur komit yang memiliki kisah medeni dan ingin berbagi kisah medeninya, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim ke email Gromit. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Demikian Gromit kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.